Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan saya Riko Firdaus, guru SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Calon guru penggerak Angkatan 7, Provinsi Sumatera Barat. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan fasilitator saya, Bapak Muhajirin, pengajar praktik, Bapak Syaiful. Dan saya CGP Angkatan 7, Riko Firdaus. Pada video ini CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi di SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Kasus 1. Cika diusir oleh guru saat pelajaran PJOK. Kasus 2. Alisa dimarahi guru tahfiz karena tidak mengumpulkan checking tahfiz. Kasus 1. Cika adalah seorang siswi kelas 9 A di SMP Islam Al-Islah. Pada pembelajaran PJOK, Cika lupa memakai kaos kaki karena ia buru-buru menuju lapangan setelah waktu salat zuhur. Pada saat itu Cika dimarahi oleh Ustadz Irfan, guru PJOK. Cika berpikir Ustadz Irfan hanya bercanda dan membalas candaan Ustadz Irfan. Ia tidak tahu jika Ustadz Irfan benar-benar marah dan menyuruh Cika meninggalkan lapangan olahraga. Karena kesal, Cika pergi begitu saja tanpa berusaha meminta maaf dan menjelaskan apa yang dialaminya kepada Ustadz Irfan. Cika pergi tanpa sepatah kata apapun dan meninggalkan lapangan sambil menangis. Cika merasa dipermalukan oleh Ustadz Irfan dan ia sangat merasa kesal. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Cika, sini silakan masuk Cika. Ya. Oke, silakan duduk Cika. Wah, terima kasih ya Cika udah datang ke sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ustaz. Bagaimana belajarnya tadi pagi? Tadi belajar matematika sama jahil Ustaz. Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Cika tahu kenapa Cika Ustadz panggil ke sini? Tahu Ustaz. Pasti karena masalah sama Ustaz Irfan kemarin itu ya Ustaz. Emangnya apa yang terjadi? Jadi begini Ustaz. Kemarin waktu pelajaran PJOK itu Cika tidak pakai kaos kaki. Jadi Cika diusir sama Ustaz Irfan dan Cika langsung meninggalkan lapangan Ustaz. Pasti Cika kesal dan malu ya saat itu. Iya Ustaz. Cika kesal dan malu saat itu karena Cika diusir di depan teman-teman. Cika kesal sekali Ustaz karena Ustaz Irfan mengusir Cika hanya karena tidak memakai kaos kaki saja, tanpa menanyakan kenapa Cika tidak memakai kaos kaki pada saat itu. Kalau Ustadz di posisi Cika, mungkin Ustadz juga akan melakukan hal yang sama, karena hal itu adalah sifat manusiawi. Lalu saat itu apa yang Cika lakukan? Cika langsung tanpa mengucapkan apa-apa. Ya pantas saja ya Cika begitu. Tentu Cika punya alasan bukan? Iya Ustaz. Cika saat itu tidak memakai kaos kaki karena Cika terburu-buru setelah salat zuhur, takut terlambat jam pelajaran PJOK. Ya wajarlah, karena mempertahankan diri di depan teman-teman.
Apalagi jika seorang wakil ketua OSIS, bukan? Ya Ustaz. Untung pada saat itu Cika tidak melawan kepada Ustadz Irfan, hanya pergi begitu saja, meninggalkan Ustadz Irfan dan juga teman-teman lainnya di lapangan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Cika yang pergi meninggalkan Ustadz Irfan dan teman-teman begitu saja. Menurut Cika, tindakan seperti itu sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita yang ada? Tidak Ustaz. Nah, menurut Cika, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan keyakinan Cika? Cika melanggar Katunan Ampek Ustaz. Katunan Ampek yang bagian mana itu? Yang bagian Katunan Daki Ustaz. Apa itu? Yaitu Cika tidak menghormati orang yang lebih tua. Menurut Cika, apa perlu kita menghormati orang lain? Iya Ustaz. Karena apabila kita menghormati orang lain, maka pasti orang lain juga akan menghargai kita. Nah, pertanyaan Ustadz, apakah Cika nyaman dengan kondisi seperti ini? Tidak Ustaz. Kalau begitu, menurut Cika, apakah masalah ini perlu kita selesaikan atau kita biarkan begitu saja? Masalah ini harus diselesaikan Ustaz. Menurut Cika, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Cika akan menemui Ustaz Irfan dan meminta maaf kepada beliau serta menjelaskan alasan kenapa Cika tidak memakai kaos kaki saat itu. Oke, baik Cika, berarti bisa kita simpulkan bahwa Cika pada saat itu meninggalkan lapangan karena diusir di depan teman-teman karena Cika merasa malu dan pergi meninggalkan Ustadz Irfan begitu saja. Kemudian apakah Cika sadar kalau yang Cika lakukan itu salah? Iya Ustaz. Iya, berarti Cika sadar bahwa menghargai orang lain itu sangat penting agar kita juga dihargai oleh orang lain. Kemudian kita juga harus melaksanakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dan setelah ini berarti Cika akan menemui Ustadz Irfan dan meminta maaf kepada Ustadz Irfan, lalu menjelaskan alasan kenapa Cika pada saat itu tidak memakai kaos kaki. Oke, kalau begitu terima kasih Cika udah berani mengakui kesalahan kepada Ustadz. Silahkan Cika meminta maaf dan menemui Ustadz Irfan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Kasus 2. Alisa adalah siswi kelas 9C di SMP Islam Al-Ishlah Bukit Tinggi. Pada pembelajaran tahfiz, Alisa tidak menyerahkan ceking tahfidnya kepada Ustazah Sri Desi. Ustazah Sri Desi memarahi Alisa karena sudah beberapa pertemuan tidak juga mengumpulkan cekingnya. Ustazah Sri Desi sudah menegur Alisa, namun Alisa tetap saja diam dan tidak jujur pada Ustazah hingga akhirnya Ustazah menjadi marah dan emosi terhadap sikap Alisa. Alisa hanya diam. Setelah pembelajaran usai, Ustazah Sri Desi menemui wakil kurikulum dan melaporkan bahwa Alisa tidak mengumpulkan ceking tahfidnya. Beliau juga menceritakan bahwa Ustazah Sri Desi terpancing emosi dan marah dengan sikap Alisa. Wakil kurikulum, saya, berusaha menemui Alisa dan melaksanakan restitusi kepada Alisa agar diperoleh solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Alisa. Assalamualaikum. Ada Alisa sama Cika ya? Lagi ngapain nih? Lagi cerita-cerita sambil belajar Ustaz. Oh, ngerjain tahfiz. Jadi gini nih, mohon maaf nih Ustaz mengganggu waktu Alisa sama Cika berdua. Ustaz ada hal yang harus Ustaz bicarakan dengan Alisa. Apakah boleh Ustaz minta Alisa sebentar? Oh iya Ustaz. Kalau itu Cika juga ada perlukan Ustaz. Oh iya, gak apa-apa ya Cika, maaf ya. Terima kasih Ustaz. Oh iya, Ustaz boleh duduk? Boleh Ustaz. Gak usah tegang, biasa aja. Sebelumnya Ustaz mohon maaf nih Alisa nih, mungkin Ustaz mengganggu
Ustazah Desi bercerita kalau seandainya tadi pagi di kelas Alisa ada masalah ya? Apa yang terjadi? Ustazah seperti Lalu marah-marah kenapa? tadi Alisa nggak mau tunjukin ke Ustazah. Kenapa nggak dikumpulkan? Ceking Alisa basah Ustaz, jadi Alisa nggak mau ceking ke Ustazah. Ustazah Desi kenapa bisa marah? Alisa nggak mau ceking, jadi Ustazah sendirinya marah Ustaz pas tadi. Marahnya di depan teman-teman ya? Pasti pada saat itu Alisa malu sekali ya? Iya. Kalau Ustadz berada di posisi Alisa, mungkin Ustadz juga merasakan hal yang sama, karena itu memang sifat manusia, ya. Lalu saat itu apa yang Alisa lakukan? Alisa cuma diam aja di kelas Ustaz dan nangis tadi. Pada saat Zasri Desi menanyakan tentang ceking Alisa, Nggak ada Alisa jawab Ustaz, Alisa cuma diam aja terus. kenapa nggak dijawab? Alisa malu Ustaz karena Ustazah marahin Alisa di depan teman-teman, dan Alisa malu Ustaz karena Alisa dimarahin di depan teman-teman yang lain Ustaz, dan Alisa nggak mau jawab, nanti dikiranya Alisa melawan sama Ustazah. Oh begitu, ya pantas saja Alisa diam aja ya. Ya wajarlah, karena Alisa juga menjaga kestabilan emosinya Ustazah Desi supaya Ustazah Desi tidak marah-marah lagi gitu ya. Untung Alisa cuma diam aja tadi. Coba kalau seandainya juga dijawab pertanyaan Ustazah Desi, mungkin bisa jadi Ustazah Desi semakin emosi dan menganggap Alisa itu benar-benar melawan ya. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan Alisa tadi pagi hanya diam dan menangis. Menurut Alisa, Alisa tidak mengumpulkan ceking tahfiz tadi pagi itu sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ustaz. Menurut Alisa, keyakinan kelas mana yang udah Alisa langgar? Jujur dan bertanggung jawab Ustaz. Jujur dan bertanggung jawab. Memangnya apa yang Alisa yakini tentang jujur dan bertanggung jawab ini? Seharusnya Alisa bisa menjelaskan kepada saya apa yang terjadi, dan Alisa bisa bertanggung jawab dengan menyakiti saudara Alisa yang bagus. Menurut Alisa, perbuatan yang Alisa lakukan tadi pagi itu tidak jujur dan tidak bertanggung jawab itu sudah sesuai dengan keyakinan dan prinsip hidup Alisa. Kalau begitu, menurut Alisa, masalah yang Alisa hadapi ini perlu kita selesaikan atau kita biarkan begitu saja? Perlu diselesaikan. Kenapa? Agar sudah juga tidak marah-marah lagi kalau Ustaz. Dan Alisa pun nyaman dalam belajar. Kalau begitu, apa yang bisa Alisa lakukan? Alisa akan menjelaskan kepada Ustazah dan akan mengganti ceking dengan ceking yang baru. Jadi Alisa tidak mengumpulkan ceking dan tidak menjawab pertanyaan dari Ustazah
Alisa di jam istirahat kedua, mungkin sesudah sholat zuhur, Alisa temui Ustazah Sri Desi, sampaikan maksud dan tujuan Alisa. Mudah-mudahan dengan seperti ini Ustazah Sri Desi tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Ustazah tidak marah-marah lagi dan Alisa pun bisa nyaman untuk pembelajaran tahfiz selanjutnya. Kalau begitu, karena Ustadz juga ada perlu di kantor, ada yang harus Ustadz selesaikan, berarti Ustadz kembali dulu ke kantor. Silahkan lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya. Silahkan lanjutkan aktivitasnya ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Patricia Cika dari kelas 9A. Setelah dipanggil oleh Ustaz Iko tadi, saya merasa menjadi lebih bahagia dan hati saya menjadi lebih tenang karena Ustaz Iko telah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan Ustaz Irfan tanpa memberikan hukuman dan juga tanpa menghakimi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi